warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Mustafa dengan NIM 0220142501, kelas E jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Arga Riawan Tamsil SPD MPD. Mari kita bahas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019. Berdasarkan pasal 23 menjelaskan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Artinya, dalam kegiatan belajar mengajar di Indonesia, mulai dari pendidikan dasar, menengah, hingga perguruan tinggi, bahasa Indonesia menjadi bahasa utama yang digunakan oleh guru dan peserta didik. Ketentuan ini bertujuan agar proses pendidikan dapat berlangsung secara adil dan merata bagi seluruh warga negara tanpa terhalang perbedaan bahasa daerah. Selain itu, pasal 23 menegaskan peran bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Indonesia memiliki beragam suku dan bahasa daerah, sehingga sekolah menjadi tempat yang eksklusif dan mempersatukan keberagaman tersebut. Dalam pasal 23 disebutkan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Pasal ini menegaskan bahwa bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam dunia pendidikan di Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar bertujuan untuk menjamin kesetaraan akses pendidikan bagi seluruh warga negara. Dengan bahasa yang sama, peserta didik dari berbagai latar belakang daerah, budaya, dan sosial dapat memahami materi pelajaran secara lebih merata. Hal ini juga membantu mengurangi kesenjangan pemahaman yang bisa terjadi apabila bahasa pengantar berbeda-beda di setiap daerah atau lembaga pendidikan. Selain itu, pasal 23 juga berperan penting dalam pelestarian dan pengembangan bahasa Indonesia. Melalui dunia pendidikan, bahasa Indonesia terus digunakan, dikembangkan, dan diperkarya dengan istilah-istilah baru, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, bahasa Indonesia tidak hanya menjadi alat komunikasi sehari-hari, tetapi juga membantu bahasa ilmiah yang mampu mengikuti perkembangan zaman. Meskipun bahasa Indonesia diwajibkan sebagai bahasa pengantar utama, penerapannya tetap dapat disesuaikan dengan kebutuhan tertentu. Misalnya, penggunaan bahasa daerah atau bahasa asing pada kondisi khusus. Namun, secara prinsip, pasal 23 menegaskan bahwa Indonesia tetap menjadi fondasi utama dalam sistem pendidikan nasional sebagai wujud komitmen negara dalam menjaga persatuan dan jati diri bangsa melalui pendidikan. Di sekolah, penerapan pasal 23 bisa kita lihat dari kegiatan sehari-hari. Guru menjelaskan pelajaran menggunakan bahasa Indonesia, buku pelajaran ditulis dalam bahasa Indonesia, ujian, dan kegiatan upacara maupun pengumuman sekolah juga menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini membantu menciptakan sistem pendidikan yang terstruktur dan mudah dipahami oleh semua pihak. Dengan memahami pasal 23, kita menyadari bahwa bahasa Indonesia adalah fondasi penting dalam pendidikan nasional. Mari kita gunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar sebagai wujud cinta kita kepada negara dan bangsa. Baik, itulah video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.